Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah ya Bu. Yang semangat ya. Ya. Sebelum kita mulai dulu kelas 7 E. Andika Putra. Iya. Y Habib. Iya. Nada. Hadir. Dharma. Wiwin. Hadir. Yuza. Iya. Indah. Hadir. Oke, udah ya. Kalian kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak keterbukaan informasi ya. Dari informasi ada dampak positif dan negatifnya ya. Jadi setiap teknologi apapun yang masuk kita ada kurang dan lebihnya ya. Ada yang tahu nggak apa itu keterbukaan informasi? Keterbukaan informasi itu bagaimana seseorang bisa masuk ya, bisa mengakses data kalian. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di depan. Pengertian dari keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi adalah prinsip yang memungkinkan akses luas ya terhadap data dan informasi, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik ya. Jadi akses orang-orang di luar sana bisa mengakses ya secara bebas. Itu yang dinamakan keterbukaan informasi. Karena sekarang era digital, semua orang bisa mengakses ya informasi kita. Dalam konteks pemerintahan ya, di pemerintahan keterbukaan informasi itu sering dikaitkan dengan transparansi ya, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Contoh ya, kalau pemerintahan di sekolah sudah ya mencakup juga dunia pemerintahan. Misalnya ada dana bos atau dana sekolah ya, kalian dipaparkan oh dana ini untuk ini sekarang sudah bisa diakses semua ya. Kalian sudah bisa melihat di Pampang ya, atau yang di desa-desa tamat jalan ada ya di Pampang APBD-nya berapa anggarannya ya. Oke, kita lanjut ke dampak positif keterbukaan informasi. Ada yang tahu dampak positif dari keterbukaan informasi? Pertama, akuntabilitas, transparansi ya. Data kalian bisa langsung kalian lihat ya, tanpa disembunyikan. Kalau buru-buru mau melihat data ya, apapun kalian dikunci, tidak bisa mengakses ya. Kalian di pemerintahan semua disembunyikan, tidak bisa sembarangan bisa mendapatkan informasi. Sekarang lihat situs webnya sudah keluar berapa anggaran per tahun, berapa anggaran per bulannya, untuk mana saja dana-dananya ya. Itu dampak positif dari keterbukaan informasi. Apalagi mendorong partisipasi ya, kedua mendorong partisipasi publik. Apa maksudnya mendorong partisipasi publik? Masyarakat lebih mudah berkontribusi ya. Partisipasi artinya kalian lebih cepat melihat kontribusi, misalnya ada kegiatan, ada yang langsung kalian tahu dari internet, sosial media, atau hari ini ada sosialisasi, dia langsung ikut ya, seperti itu ya. Sekarang tidak ada sesuatu yang disembunyikan, semua terbuka untuk semua orang ya. Lanjut apa lagi? Iya, mempercepat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya keterbukaan informasi, lebih cepat pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena banyak orang yang membuka usaha, melihat dari YouTube contohnya ya, melihat peluang usaha. Misalnya kalian berusaha ini lewat jalur online ya, bisa kalian akses. Oh, yang TNI ini belum yang ini bisa kalian
penggunaan untuk membuat usaha ya. Jadinya itu keterbukaan. Informasi bisa kalian ambil, kalian kembangkan menjadi peluang bisnis, perubahan ekonomi semakin naik ya. Lanjut apa lagi? Ya, meningkatkan kepercayaan publik. Kenapa bisa meningkatkan kepercayaan publik? Tadi saya bilang ya, karena semua bisa kalian akses, jadinya bisa kalian lihat apa saja kegiatan dari pemerintah, misalnya dari desa sudah kelihatan, terus apa saja program-program ya. Sebelum dibuat program, disosialisasikan dulu. Setelah disosialisasikan berapa anggarannya, apa saja keunggulan-keunggulannya ya. Dari keterbukaan informasi bisa meningkatkan kepercayaan publik ya, yang menjadi tertutup sekarang sudah terbuka semua. Lanjut, dampak negatif dari keterbukaan informasi. Tadi sudah dampak positifnya ya, sekarang dampak negatifnya coba. Satu, penyebaran informasi yang tidak akurat ya. Kenapa dibilang penyebaran informasi yang tidak akurat? Pertama, jika data itu salah atau tidak benar, itu tergolong berita yang berita hoax. Ya. Dampak negatif dari keterbukaan. Kita lanjut. Penyebaran informasi yang tidak akurat. Penyebaran informasi, kita lanjut ya. Penyebaran informasi yang tidak akurat, informasi yang terbuat dapat disalahgunakan menyebabkan hoax. Pernah dengar kata hoax tidak? Apa yang ada di pikiran kalian tentang hoax palsu? Ya, informasi palsu atau tidak benar ya. Ya, kalian harus pintar-pintar ya, pintar-pintar dalam memilih informasi. Yang kedua apa lagi? Ancaman terhadap privasi. Ancaman terhadap privasi. Kayak gimana ancaman terhadap privasi? Penyebaran Privasi. Makanya kalian harus pintar-pintar ya dalam media sosial atau memakai aplikasi yang sekarang lagi ngetrennya ya. Data pribadi kalian harus kalian jaga. Yang bisa kalian sebarkan itu hanya sebagian saja yang menurut kalian masih sebatas wajar ya. Kalau yang sampai pribadi kalian jangan ya, nanti disalahgunakan. Apalagi yang negatifnya ya, keamanan nasional dan perusahaan. Oke, ini maksudnya ya, untuk keamanan nasional, informasi yang sensitif tentang strategi keamanan negara itu maksudnya ke negara ya, apapun yang berkenaan dengan negara harus dijaga agar masyarakat negara lain tidak mengetahui bagaimana strategi keamanan negara kita ya. Jika suatu saat nanti terjadi perang, jadinya kita bisa menjaga diri ya. Untuk yang di perusahaan juga sama. Kalau perusahaan tidak semua data perusahaan itu disebarluaskan ya. Harus ada yang menjaga. Kenapa? Pesaing kita banyak. Misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C ya. Tidak boleh ya kita sembarang menyebarluaskan apa yang ada di perusahaan kita. Data-data kita nanti diambil ya, itu menjadi perbandingan sehingga dia tahu apa kelemahan dari perusahaan kita. Paham ya sampai di sini maksudnya Bu Guru? Ya. Yang keempat, potensi manipulasi dan eksploitasi. ya, potensi manipulasi dan eksploitasi. Dari kata eksploitasi sudah hampir mirip tadi ya. Apa yang ada diambil informasinya sebanyak-banyaknya, diserap dan itu dijadikan sebagai senjata untuk menyerang lawannya. Kalau di satu perusahaan makanya tidak boleh terlalu membuka informasi dengan nanti menggunakan untuk menyerang sendiri ya kata lawan. Namanya kita perusahaan, kita mencari keuntungan ya, bagaimana cara kita saling menjatuhkan antara A, si B ya. Sekarang kuat siapa? Makanya informasi harus
sesuai mana yang bisa kita keluarkan, yang bisa kita apakan, mana yang tidak boleh, ya. Dari penjelasan dulu tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi sudah dampak positif dan dampak negatif. Sekarang kita kemudahan berkolaborasi di dunia maya. Dari kata berkolaborasi, coba apa maksudnya? Bagaimana kita berkomunikasi dengan berbagai negara, ya, dengan negara A, B, C, kita bergabung berkolaborasi, ya, dalam dunia maya. Apa sih kemudahannya? Pertama, aksesibilitas global. Tadi kan sudah dijelaskan, ya, berkolaborasi itu berarti bergabung antara ini, ya, negara A, B, C, dan D. Nah, berkolaborasi di dunia maya, bagaimana mengakses ini kan orang berbagi dari berbagai belahan dunia, ya, bergabung menjadi satu. Dari yang di Amerika bisa berkomunikasi dengan orang di Indonesia tanpa harus ketemu, ya. Dan juga yang dari Zoom atau virtual, ya, bisa kan dari rumah, atau teman kalian yang dari misalnya di rumah nanya soal, nanya tugas, bisa video callan, ya, yang bisa lihat. Sekarang lebih gampang kan, tidak seperti dulu. Nah, yang lanjut, komunikasi cepat. Komunikasi sekarang lebih cepat dan efisien, ya. Kenapa dibilang lebih cepat? Tidak perlu sekarang kita harus cari orangnya. Kalau kita dulu tinggal kita telepon. Benar apa enggak? Nah, itu kemudahan ya dari sistem informasi, ya, dari dunia maya. Kita sekarang tidak perlu mencari orangnya, tinggal kita telepon saja sudah bisa kita berkomunikasi. Apalagi dokumentasi dan penyimpanan cloud. Sekarang yang lagi tren-trennya menyimpan data di Google Drive-nya, ya, yang hilang-hilang sekarang. Nah, ini kan memungkinkan berbagai dan mengedit berbagai data untuk diedit dokumen secara real time, ya. Alat kolaborasi digital. Ini kan macam-macam, ya. Dari aplikasi-aplikasi ini kita bisa menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari kita, ya. Kayak contohnya aplikasi itu ada yang pakai untuk mengambil uang, misalnya, ya. Ada yang dari Shopee, affiliate, ya, untuk jualannya. Aplikasi-aplikasi dunia maya, ya. Kita jualan di jendela warna orange atau Shopee, ya. Tinggal nanti orang yang dari mana-mana belanja kita kirim, tidak perlu punya toko, ya. Itu sekarang sudah dimudahkan. Fleksibilitas waktu dan tempat tadi sudah dijelaskan, ya. Sekarang tidak perlu punya toko, ya. Toko besar, kalian mau jualan tinggal upload. Stok barang yang kalian ambil dari teman-teman, ya. Itu kecanggihan teknologi dunia maya. Kalian foto, kalian upload, nanti teman kalian belanja dikirim, ya. Pernah coba aplikasi Shopee enggak? Nah, bagaimana? Tinggal pilih kan? Checkout, berapa ongkirnya atau gratis ongkir, kalian tinggal pesan saja, ya. Nanti akan diantarkan ke tempat kalian tinggal. Mudah apa enggak? Mudah. Sekarang di pasar apa enggak? Mudah. Ya. Itulah kemudahan-kemudahannya sekarang. Waktu dan tempat lebih fleksibel, ya. Kemudian kemudahan berbagi informasi. Kemudian kemudahan dalam berbagi informasi ini maksudnya data dan ide dapat dibagikan dengan cepat melalui berbagai platform digital. Ada yang jadi konten kreator di sini sudah coba-coba buat video. Nah, ya, tapi ada yang belum, ada yang sudah dibayar belum? Belum. Tapi mudah-mudahan, ya, nanti dengan berjalannya waktu kalian bisa mendapatkan dolar, ya. Karena tidak mudah memang, harus semua tantangan, ya. Tidak ada sesuatu
Tahu kan? Ada yang mengaktifkan autentikasi 2 faktor, ada yang pakai OTP dan SMS. Ya, sering kan? Nah, yang ini. Waspada terhadap penipuan online, batasi informasi pribadi yang dibagikan. Kita harus membatasi apa yang kita bagikan ya. Hati-hati dengan aplikasi yang kalian pakai. Backup data secara berkala. Oke, dari penjelasan yang